saat kita sudah dipersatukan dalam pernikahan itu kita udah sepaket gitu ya, dan kita harus sepakat juga satu sama lain. Halo, kami dari keluarga Pak Bahan. Saya Leo Firdaus dan ini istri saya Theodora Simanjuntak. Saat ini kami sudah menikah selama 3 tahun dan dikaruniai seorang putra berumur 1 tahun. Saya punya impian untuk punya pasangan hidup yang bisa memimpin saya secara rohani ya, terus juga humble, terus bisa berdiskusi ya, dan bisa hangat gitu terhadap keluarga. Dan saya dipertemukan Tuhan sama Leo gitu. Secara komunikasi juga kita cukup nyambung, meskipun usianya tuh cukup jauh ya. Entah suami saya yang awet muda atau sayanya yang terlalu cepat dewasa. 11 tahun ya kita bedanya ya? Iya. Sebelum menikah itu kita sempat dekat ya selama 6 bulan sebelum kita memutuskan untuk berpacaran. Saat itu waktu kami menjalani hubungan kami selama 2 bulan itu adalah hal yang terberat dalam hidup saya, yaitu ayah saya yang saya cintai meninggal dunia ya. Waktu setelah ayah saya meninggal itu memang kami sudah memutuskan untuk menikah. Nah, disinilah mulai kehidupan kami mulai merasakan namanya banyaknya ujian-ujian yang kami harus lewati. Salah satunya setelah ayah saya meninggal itu saya harus juga membiayai sisa-sisa pengobatan dari ayah saya. Saya ceritakan bahwa saat ini saya sedang minus dalam sisi keuangan. Ya. Dan beruntungnya Theodora waktu itu juga puji Tuhan dia mau menerima saya dan dia memberikan banyak sekali masukan-masukan saya untuk bisa bagaimana kita mencapai ke arah pernikahan tersebut. Saat saya bertemu Leo dengan segala kondisi ya, yang saat itu ternyata sedang minus, kami tetap bersatu ya untuk bisa menuju ke goals itu, menuju ke pernikahan itu. Saya bantu dia untuk mengatur cash flow dan bersepakat gitu kan. Tapi dalam perjalanan persiapan pernikahan itu juga ada hal yang nggak baik ya dalam kehidupan saya gitu kan. Saya memutuskan untuk resign dari perusahaan saya yang lama gitu ya. Terus ya itu menyebabkan tanpa pekerjaan ya, resign tanpa pekerjaan itu menyebabkan kita jadi hitung ulang ya untuk secara finansialnya gitu kan. Dalam kondisi yang belum ada pekerjaan, saya juga harus menghilangkan kenyamanan saya harus menurunkan standar hidup saya juga harus kontrol keuangan saya gitu ya. Dan kami berdoa setiap malam ya, berdoa bersama setiap malam. Tuhan bukakan jalan buat saya. Sebelum saya resign hari terakhir, Tuhan kasih pekerjaan baru. Saya diterima di perusahaan dengan finance yang cukup baik dan juga jarak juga tidak jauh ya, jarak juga cukup baik gitu. Dan bersyukur ya menjelang pernikahan itu, yang tadinya kita berpikir secara kalkulator hitungannya kita tuh masih akan hutang beberapa bulan, tapi betapa ajaibnya Tuhan gitu ya. Ternyata sebelum pernikahan, 2 minggu sebelum pernikahan, malah semua tuh sudah lunas. Yang menarik waktu kami berpacaran itu kan kami bisa saling explore ya, explore, dan mungkin kelihatannya baik-baik saja semuanya saat kami sebelum menikah. Tapi waktu sudah menikah, sifat saya yang asli keluar, sifatnya istri pun keluar. Jadi sama-sama kami baru tahu kalau kami itu saat dipertemukan dalam satu masalah itu menjadi seorang yang sangat-sangat reaktif. Saya juga tipikal yang outspoken ya. Saya juga kalau ada masalah saya keluarkan gitu kan. Ujungnya jadi kita berantem ya. Saya reaktif, setelah itu suami saya reaktif. Ya kan, reaksi dia yang salah, akhirnya itu yang saya jadikan konflik, itu yang saya jadikan alasan gitu ya.
Tapi kita bersyukur ya kita punya pembimbingan rohani, ya kan. Jadi waktu ada problem atau ada konflik itu saya selalu kabur ya. Saya selalu kabur ke rumah pembimbing rohani saya. Dan saya tuh diberi banyak masukan secara firman Tuhan ya, bagaimana cara menghadapi pernikahan itu sendiri, karena itu adalah sesuatu yang baru dan ternyata itu di awal itu sangat dinamikanya sangat ini ya, berbeda dengan apa yang dibayangkan di awal. Saya belajar untuk nggak reaktif ya, karena saat saya reaktif itu saya nggak membantu suami saya. Saya belajar untuk bagaimana cara rekonsiliasi itu berdua. Ya, gimana cara komplain yang benar, kapan waktunya, intonasinya, kalimat apa yang perlu dikeluarkan. Sehingga saya bukan menyerang aja ya, tapi saya belajar untuk kasih input, kasih masukan, speak the truth with love. Yang saya belajar adalah waktu Tio ini mencoba untuk berdiskusi dengan pembimbingnya, saya bercoba itu untuk mempunyai hati yang humble ya. Karena dengan hati yang humble ini Tuhan berkenan untuk pernikahan kami. Ya, sehingga waktu Tio mengadu, ya sudah, saya juga harus punya hati yang mau, oke, ini saya harus memperbaiki. Karena saya sebagai pemimpin juga harus bisa membawa pernikahan ini ke arah yang benar, ke arah yang dimana Tuhan inginkan untuk kami sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu terus membawa Kristus dalam pernikahan kami. Pernikahan dalam Kristen tuh kita dinamakan pemberkatan ya, karena memang pernikahan itu adalah suatu berkat dari Tuhan gitu ya. Pernikahan, pasangan, bahkan anak sekalipun. Jadi kita punya prinsip tuh bahwa kalau itu dari Tuhan, kita harus kembaliin ke Tuhan. Seberapa sibuknya pun saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja bahkan, itu jangan sampai mengurangi giving saya ya ke Tuhan, juga ke sesama gitu loh. Itu membuat kita bersepakat bahwa kita akan terus memberikan yang terbaik ya buat Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, mungkin anak kita atau rumah kita bahkan gitu ya, itu kita mau pakai juga untuk kemuliaan Tuhan. Pernikahan ini saya belajar juga mengenai bagaimana harus mengasihi istri saya. Itu yang paling penting dalam sebuah pernikahan ya. Karena waktu saya baca juga di Efesus 5 ayat 22 itu, istri diminta untuk tunduk kepada suami. Tapi di ayat 25-nya, suami ini yang paling benar-benar harus bisa mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat dan mengasihi dirinya. Nah itu benar-benar waktu saya baca ayat itu tuh, waduh, ini sebuah komitmen yang harus diambil oleh seorang Leo ya, seorang suami untuk bisa mengasihi seperti Kristus. Jadi ketika kami bertengkar, kami bermasalah, apapun itu, saya sebagai seorang suami harus bisa membimbing istri saya, mengasihi dia, dan terus bisa membawa dia ke dalam satu kemuliaannya Tuhan. Dan kita juga belajar ya, bahwa saat kita sudah dipersatukan dalam pernikahan, itu kita udah sepaket gitu ya, dan kita harus sepakat juga satu sama lain. Kita bersepakat juga, kita punya keyakinan bahwa pernikahan itu tidak ada menang kalah di antara kami. Tidak ada aku atau dia, tapi ya kita. Jadi saat pernikahan kita gagal, saat ada yang kalah, itu berarti kita berdua sudah kalah pernikahan kita. Itu ya, karena pernikahan itu adalah satu. Buat pasangan menikah yang ada di luar sana ya, tidak ada pernikahan yang buruk ya, tidak ada pernikahan yang gagal. Saat Tuhan sudah memilihkan pasangan hidup, suami atau istri kita, kita kembalikan lagi ke Tuhan ya. Kita harus melihat apa sih rencana Tuhan ya dalam kehidupan kita, dan fokus kepada Tuhan ya. Perlu juga untuk punya pembimbing,
terbuka sama pembimbing apa yang jadi masalah kita, apa yang jadi kelemahan kita ya, terutama juga hubungan sama Tuhan itu harus tetap intim secara saat teduh, secara doa gitu ya, apalagi untuk seorang istri itu harus kuat secara doanya juga gitu ya. Kalau ada kekhawatiran atau ketakutan gitu ya, kita bawa dalam doa sama-sama. Kembali lagi bahwa kita harus sepakat ya. Saat kita bersepakat suami dan istri, Tuhan tuh pasti buka jalan. Nah, waktu kita menikah dan mempunyai masalah yang sama, yang pasti jangan lupa kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Andalkan Tuhan terus saat kita lagi bermasalah. Kita sama-sama duduk, kita ngobrol, apapun yang menjadi masalah kita, pasti Tuhan ada untuk membantu.